naon dia? Emas. Tai. Kaset itu. Puas. Ete nanti saya titipkan, kalau cari jodoh jangan mencari calon suami tukang pukul handro, karena mereka biasa ngepret handro. Kumaha urang kieu dikepret sanu rek nahan. Betul. Yang saya banggakan siswa-siswi SMA Negeri 1 Nagrag. Tepuk tangan buat kita semua. Walaupun Anda cantik-cantik, tampan-tampan, tapi saya lihat ketika belakang, loh kok bisa wajah muridnya lebih tua daripada gurunya? Saya tahu itu bohong. Cuma bisa nggak acting dulu sebentar? Mari kita bahagiakan guru-guru kita, biar mereka menyangka bahwa diri mereka lebih awet muda. Amin. Wahai anak-anakku, para siswa yang tampan rupawan, yang kalau saya lihat dari pinggir mirip Syahrukan, dari belakang mirip Salman Khan, sayang dari depan mirip Dakocan. Anak-anak siswi-siswi yang cantik jelita, yang kalau dari belakang mirip Marshanda, dari pinggir mirip Agnes Monica, cuma dari depan mirip Ninina. Kita berkumpul di tempat yang mulia ini, mari kita sama-sama bersyukur dulu kepada Allah Subhanahu wa taala melalui ucapan alhamdulillah wa syukru lillah, alhamdulillah wa syukru lillah, azka salati wa salami li rasulillah, azka salati wa salami li rasulillah. Semuanya siap menyimak dengan baik, siap? Setelah memuji kepada Allah, mari kita sama-sama membaca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkah daripada membaca sholawat, semoga diri kita yang masih jauh dari kata taat, sering melaksanakan maksiat, berkah sholawat kita diakui sebagai umat dan mendapat syafaat. Amin. Siap sholawatan lagi, siap? Yang belakang masih belum bersuara, entah kenapa mereka tungkul tinggal main HP. Siap mendengarkan dengan seksama? Siap mengeluarkan suaranya, siap? Sallallahu alaihi wasallam ala nabi Muhammadin wa sahbihi ajma'in. Sallallahu wasallam ala nabi Allah Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Tosnya cekap sakit. Anak-anakku sekalian,
Mohon maaf, saya ini mengajak Anda bersolawat, bersuara sanes hoyong rame-rame teuing. Orang, saya membuka sebuah kitab dengan nama Tanbihul Ghafilin. Di situ ada 4 golongan yang hidupnya tidak akan mendapatkan kebahagiaan. Di antaranya yang nomor pertama adalah rajulun alladzi yabkhulu bis salati 'alan nabi, yaitu orang yang mampu untuk bersolawat tapi tidak mau membacanya. Tara daek maca maka orang ini tak akan pernah mendapatkan kebahagiaan. Naon si hesena bersolawat, ngobrol ngangota nagi leres ngawangkong make tanaga, maca solawat pakai tanaga. Mari kita limpahkan pada saat ini saja bersolawat kepada Rasulullah. Siap-siap? Keistimewaan nama Rasul. Nih dengerin, saya berbicara fakta saja. Hebatnya nama Rasulullah Muhammad SAW adalah nama laki-laki. Siapa sangka seluruh wanita di muka bumi yang menyebut nama Muhammad SAW padahal bukan nama suaminya dan suaminya tidak marah adalah nama Rasulullah. Tidak ada suami yang marah ketika seorang istri sering menyebut nama Rasul. Ketika si ibu bersapu-sapu di depan rumah dengan mengatakan, Habibi ya Muhammad, kekasihku oh Muhammad, suaminya marah nggak? Enggak. Tapi coba ganti, Habibi oh Pak Aep, kekasihku oh Pak Aep, marah nggak suaminya? Marah. Oh kehebatan. Dan bukan cuma di kita, adik-adik. Kita negara yang notabene mayoritas muslim. Jadi kita sudah biasa bersolawat. Yang biasa aja dah. Sholatullah, salamullah ala toha semuanya. Sholatullah, salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Eta diurang. Di negara yang notabene mayoritas non muslim pun semua bersolawat, cuma bahasa yang berbeda. Di Inggris ya pakai bahasa Inggris. Apa orang Inggris bilang? My heart is so full of longing, I wish to be close to my beloved. I dream to walk in the street of Medina and to quench the thirst of my spirit by visiting you of Muhammad. Ayo semuanya. Bahasa Inggris. Makanya luar biasa, tapi yang tidak baca sholawat semoga terwakili oleh yang baca. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan ini saya terima kasih kepada Al-Wasilah Bapak Ihsan. Beliau sudah beberapa kali mengundang saya sebagai dewan juri, dan kali inilah beliau mengundang saya sebagai pemateri. Terima kasih Pak Ihsan atas wasilahnya. Saya jadi kenal dengan Bapak Kepala Sekolah dan para guru-guru yang kelihatannya Masya Allah. Beliau ini kalau dilihat dari wajahnya muka capek semua, tetapi beliau semua memaksakan datang ke sekolah ini. Alhamdulillah. Dek, adik-adikku sekalian, jangan remehkan guru kita. Saya adalah mantan guru SD. 6 bulan saya jadi guru, keluar. Saya datang kepada kepala sekolah, Pak Kepala, saya mau resign. Kenapa Ustaz? Bayangkan hari pertama ngajar, masuk kelas di SD, budak-budak kursi arah jelengkos bangkong. Yang separuhnya Pak kerja kayak babaturana. Sawareng deui keur ngabekeng babaturan aku kos kaki. Ya Allah, saya nggak mau lama-lama ngurus anak kayak gini, stres. Udah stres stroke, udah stroke stop.
alim abdi mawat orang-orang. Makanya saya sekarang sudah tidak mengajar lagi Pak. Di SMA berhenti, di SMP berhenti, di SE berhenti. Tapi subhanallah guru-guru kita semua yang sekarang di hadapan kita adalah orang-orang yang paling sabar di dunia. Hidup bapak guru kita hidup. Hidup araya keneh Pak itu. Adik-adikku sekalian, makanya betul. Dulu saya waktu SD diingatkan dengan sebuah lagu. Hormati gurumu, sayangi teman, itulah tandanya kau murid budiman. Tapi sayang, seribu sayang, anak sekolah zaman sekarang bukan seperti itu lagunya. Tipulah gurumu, tonyoklah teman, itulah tandanya kau murid bajingan. Nah makanya dalam judul ini meneladani Isra Mi'raj untuk membentuk akhlakul karimah, akhlak mulia generasi muda. Saya sodorkan satu ayat yang berbunyi. Siap baca lafaz Allahnya? Siap? Bismillahirrahmanirrahim. وَلْيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا. Ini sebetulnya pesannya kepada orang tua kita. Wahai orang-orang mukmin, takutlah akan meninggalkan keturunanmu dalam keadaan lemah. Lemah dalam bidang apa? 3 hal. Maka SMA Negeri 1 Nagrak ini mendidik Anda supaya Anda tidak lemah dalam 3 hal. Berapa? 1. Jangan sampai kita lemah iman spiritual. 2. Jangan sampai kita lemah ilmu intelektual. 3. Di masa depan jangan sampai kita lemah harta finansial. 1. Jangan lemah iman, itu strip miring spiritual. Yang kedua, jangan lemah ilmu, itu strip miring intelektual. Yang ketiga, jangan lemah harta materi, jangan lemah finansial. 1. Jangan lemah iman. Maka insya Allah kita ini adalah orang-orang yang kuat keimanannya. Dan dari dulu kita sudah tahu wujud qidam mukhalafatul qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrah. Anu teu apal api-api kieu. Luar biasa pada awal semua. Anda beruntung. Mudah-mudahan tidak menjadi generasi yang kecil-kecil zaman sekarang. Zaman sekarang anak kecil usungnya ohab, sehingga yang mereka ucap bukan wujud tidak bako mukhalafatul lil hawadis, bukan. Bari ngarome HP teh, maghrib bukan di masjid tapi diem di gardu, bari ngarome HP. Peting-peting jara rempling, hari kuring hayang ngising. Keluar sieun anjing, kapaksa modalna piring. Dipelototin anak gurunya, malah makin kenceng. Barang isuk, adik kuring hayang donatina piring. Padahal matai kuring anu peting geus garing. Oh, tong bari dibayangkeun atuh. Makanya insya Allah anda ini semua adalah orang-orang yang kuat keimanan, amin. Dan siapa orang
yang pada akhir hayatnya memegang teguh keimanan sehingga akhir kalamihi biqauli la ilaha illallah. Orang yang pada akhir hayatnya bisa mengucapkan la ilaha illallah dakhalal jannah. Tapi susah untuk bisa meninggal dengan mengucapkan la ilaha illallah, itu susah. Jadi tong ningali teuing tong katipu ku sinetron. Sinetron mah ibu bapak guru meni gampil eta bade pupus husnul khotimah teh. Masang apal sakedap deui bade pupus. Nepi kakeun manggil ngumpulkeun keluarga, geus kumpul keluarga nyarios, "Adek, kakak, anakku, kenapa bapak? Rupanya bapak sudah tidak kuat lagi. Kenapa? Yang Maka dengan peristiwa Isra Mi'raj inilah kita semua bisa memperkuat keimanan. Ayo, Rasulullah Isra dari mana? Dari Masjidil jadi Aqsa hulai teh. Dari Masjidil Haram menuju Masjidil menuju Sidratil perjalanannya panjang. Perjalanannya itu kudu dikitu-kitu. Tetapi perjalanan yang begitu panjang hanya ditempuh dengan waktu yang sesingkat-singkatnya. Syekh Abdurrahman Ad-Dibai dalam kitab Deba mengatakan, "Tsumma arudduhu minal 'arsy qabla an yabrudal farsh." Rasulullah berangkat dari tempat tidur menuju Isra Mi'raj, pulang ke tempat tidurnya dalam keadaan tempat tidurnya masih hangat, masih. Kalau ada belum mengerti, saya mau tanya, lamun gugah bobo tempat bobo orang hanet teu? Lalaki mah tengah jawab bangun baseuh. Hanet teu? Hanet. Tapi lama kelamaan tempat tidur yang hangat pasti dingin lagi, betul? Rasul pulang dalam keadaan masih hangat. Simpulkan, sakedap apa lami? Aneh apa henteu? Aneh. Percaya apa tidak? Percaya. Jangan sampai seperti Abu Jahal. Apa Abu Jahal mengatakan ketika Rasul telah menyampaikan peristiwa Isra Mi'raj? Abu Jahal berkata, "Ya Muhammad, ahli hadza jama'tana." Oh, satuan krep itu. "Ya Muhammad, apakah kamu mengumpulkan kami semua hanya untuk mendengarkan cerita-ceritamu yang tidak masuk akal?" Dasar tukang nyopil lemungkul. Masya Allah, sampai dicamplankan eta Kanjeng Rasul ke Abu Jahal. "Muhammad, masih bisa aman? Masih bisa kondusif? Masih bisa fokus?" Belah dia mah rariweuh ngaji teh, tapi ningali nu pali dia mah tenang, adem, tentram, dahara rees. Abu Jahal berkata, "Muhammad, aku tidak setuju. Untuk apa berkumpul di tempat ini hanya untuk mendengarkan ceritamu yang tidak masuk logika? Udah, cuma gitu aja. Udah. Mau dibagi MBG itu mah." Kata Abu Jahal. Makanya kalau siswa yang nanya MBG itu namanya lapar. Kalau yang nanya MBG disebut Abu Jahal, nanti kamu pulang dari sini pegang MBG Abu Jahal ngumpul eta berarti. Doakan presiden kita berkah ngasih sedekah makannya sehat, amin. Tuh yang satu, jangan sampai lemah iman. Yang kedua, jangan sampai kita lemah dalam bidang intelektual. Kenapa kita harus bersekolah? Kenapa kita harus belajar?
Jawabannya ayat Al-Quran yang berbunyi, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Allah mengeluarkan kita dari rahim atau perut ibu kita dalam keadaan tidak tahu apa-apa, tidak tahu apa. Ayat anu barang begitu borojol keluar tina rahim ibuna langsung hudang langsung eling mah cager mah bahaya, langsung minta udun minta kopi bahaya. Luar biasanya ibu kita diberi rasa sakit ketika neng punten anda nanti calon ngajuru nyeri ngajuru gusi mau sirahna bedegul hese keluar ngobrol sirahna tak-takna nyengsol bedol ku paraji bujurna gede bedol di sukuna jebrak. Makanya kalau anda melihat video-video sakit yang melahirkan, anda akan sering menyayangi dan lebih besar menyayangi ibu-ibu anda. Sayangkah kepada orang tua? Kebayang gak? Kalau kita sedang belajar di kelas, tiba-tiba bapak kepala sekolah ketuk pintu. Assalamualaikum. Dibukalah oleh guru kelasnya. Ya Pak Kepala, ada yang namanya Susan. Contoh. Ada. Akhirnya Susan berdiri. Susan, kemari nak sayang. Menghampiri kepala sekolah si Susan. Nah, ayo sama bapak kita jalan yuk berangkat bareng. Ditemani dengan wakase kesiswaan. Susan ditemani wakase kesiswaan ketua OSIS dan di belakangnya teman-temannya. Dari situ Susan sudah mulai bertanya-tanya, ada apa gerangan? Kenapa aku dipanggil? Ternyata Susan ini ditaikan ke mobil kepala sekolah, langsung dibawa berangkat. Wah, ini saya mau dibawa kemana Pak? Tenang Susan, kita jalan-jalan. Ternyata mobilnya mengarah ke daerah rumahnya, yang pada saat sampai di gang menuju rumahnya sudah terbentang bendera kuning. Susan dadanya sudah semakin retuk jantung. Namun bahasa Indonesia berdebarlah hati Susan, yang kemudian Susan turun dari mobil, digendeng ku kepala sekolah sareng kesiswaan. Susan, yang sabar ya Pak, ini ada apa Pak? Tenang Susan. Berangkatlah menuju gang rumah. Sampai depan rumah Susan sudah terlihat banyak orang yang berkerumun, sehingga Susan bertanya-tanya, ini ada apa? Apa yang terjadi di rumahku? Sampailah masuk Susan ke dalam rumah, ternyata di antara kerumunan orang ada yang tergeletak yang sudah diturubi oleh sarung kebal. Mulai Susan matanya berkaca-kaca. Ada ibunya, ada neneknya. Ibu, ini siapa? Nenek, ini siapa? Ibunya langsung merangkul Susan. Susan, jangan nangis. Ayo, lihatlah wajah ayahmu. Susan menangis sambil membuka sarung yang telah dipakai turub untuk ayahnya. Ketika dibuka sambil teriak, ayah! Dibukalah sarungnya. Kemudian ayahnya sambil memegang kado mengucapkan pret, selamat ulang tahun. Loh, siapa yang mau orang tuanya meninggal, betul? Makanya doakan orang tua kita sehat di rumah, amin. Ya Rabbal Alamin. Jadi yang kedua, jangan sampai lemah ilmu. Dalam hadis, dalam sebuah ungkapan ulama dikatakan al ilmu rafi'ul maqam, ilmu itu tinggi derajatnya. Syadidul maram, sangat banyak orang yang menuju ingin memiliki ilmu. Saya dulu paling tidak suka
Di kelas itu pelajaran matematika. Masya Allah, luar biasanya guru saya. Dalam keadaan saya benci pelajaran matematika, tetapi ternyata guru itu masih tetap menyayangi dan sabar membimbing saya. Hingga akhirnya, awalnya saya tidak mengerti matematika, dibimbinglah oleh rasa sayang guru tersebut, sehingga pada akhirnya Masya Allah sampai sekarang saya belum bisa matematika. Dan saya bukan sedang bercerita saya bisa, tapi bercerita kesabaran para guru kita. Lagi-lagi doakan guru kita semoga sehat, amin. Anak-anakku sekalian, masih aman? Masih aman? Masih kondusif? Yang kedua apa barusan? Jangan sampai lemah. Yang ketiga, jangan sampai lemah ekonomi finansial. Maka dari itu, mari kita bersungguh-sungguh untuk belajar. Saya titip, satu langkah Anda menuju gerbang percintaan pada saat belajar sama dengan menutup 1000 pintu kesuksesan. Mohon maaf, kalau mau tepuk tangan harus semuanya. Saya tidak enak terdengar oleh telinga. Ayo, 1, 2, 3. Masya Allah, persis budak TK. Daek ditahan. Jamaah sekalian, kalau Anda coba-coba seperti itu berbelajar bobogohan, maka Anda sama saja telah merusak pikiran. Orang fokus belajar, dia makalakah bermusuhan amuk-amukan. Betul? Tuh bisa ngerjakan PR, mual stres, tapi putus dengan pacar, stres gak? Stres. Segala ditajong, ayah emer ditajong, ayah baskom nih ulah kucing kermoyan sisi jalan di alapu cek kucing hor kunaon teh aya mang kunaon eta ucing ditanya ku babaturana ai maneh kunaon di talapu ku si itu teuing eta mah budak teh rada gelo. Yang harus dijadikan oleh kita sebagai kabogo adalah ilmu. Ayo, yang harus kita cintai adalah ilmu. Ayo, mohon maaf, adikku sekalian. Kalau saya ilustrasikan, kita telah menjadikan ilmu sebagai yang kita cintai. Cing, hari 2 jam jeung kabogo betah teu? Betah. 2 jam jeung kabogo bari dina rungkun awi. Ditapuk reungit ge raos we raos. Sampai silih kirim kata-kata tiada titik, tiada koma. Icih yang cantik aib yang punya. Beribu bintang di langit, hanya satu yang bercahaya. Beribu banyak wanita cantik, hanya Icih yang aib cinta. Dan itu ibu bapak guru, mohon maaf, tolong jempeh lah. Itu terjadi bukan di kalangan siswa. Saya punya pesantren salafi, enggak sekolah. Anak-anaknya khusus pesantren. Itu kekeh kagenaan racun cinta mah. Makanya satu nih, karena ada alat komunikasi. Ibu bapak guru, mohon maaf saya mau sampaikan, mungkin ini bisa menjadi iktibar atau studi banding. Saya sampaikan kepada orang tua murid-murid saya, ibu bapak, saya bisa jamin anak ibu pulang sekolah sampai pesantren dalam keadaan selamat. Saya bisa jamin selama 1 hari 5 waktu mereka berjamaah dengan saya. Saya bisa jamin anak ibu dan bapak selalu mengaji setiap saat dengan saya. Tapi saya tidak bisa jamin kalau anak ibu diberikan handphone dengan siapa mereka berkomunikasi dan akan kemana mereka melangkah. Makanya awas, hati-hati.
Ternyata pas dirazia sim abdi ibu bapak, saya merazia handphone Paisan di pesantren. Ada seorang anak Bentar. Ada seorang anak pesantren yang saya razia handphonenya, kebetulan tidak dikunci. Ketika dibuka, masya Allah, dina isi pesan WhatsApp-na, silih kirim pesan suara jeung kabobona. Allah. Ketika saya dengarkan pesan suara dari si laki-laki memakai lagu gentong. Lagu gentong. Tenanawan. Mulai nyerenteng. Banyak bunga di taman, hanya satu kupeti. Banyaklah perempuan, hanya Epi yang cantik. Dijawab si Epi, banyak buah semangka disimpan dalam nampan, banyak pula jejaka, hanya Aib yang tampan. Aib dewa. Kenapa Ustaz selalu panggil nama Aib? Teuing di mana eta dengaran Aib kalakuan teh bisa beuleun we. Di dia bager. Oke, maka setelah itu saya masuk ke materi ini. Isra Mi'raj sebagai ujian keimanan. Catat dulu, Isra Mi'raj sebagai ujian keimanan. Siapa sangka kita yang telah beriman, iman kita akan diuji oleh Allah. Ayo perhatikan sini, saya akan membuat sebuah ilustrasi. Barang bagus itu harus melewati proses pengujian. Apa? Sekali lagi, barang bagus itu harus melewati proses pengujian. Andai kata seorang bapak-bapak lagi nyangkul di sawah, kecluk, bentrang kayak nuka pacul. Simpan pacul dikorehkeun. Ternyata nuka pacul teh peti. Apa? Wah, harta karun nih. Dibukalah peti tersebut, ternyata isinya kuning semua. Naon? Ngomong naon deh? Emas. Tai. Astagfirullah. Kaset-kasetnya. Emas bukan tai. Tidak setiap yang kuning itu. Di sini ada yang pakai baju kuning. Emas bagus. Stop. Lihat sini ke depan. Jangan dulu bilang itu adalah emas. Cabak heula, gelas apa hipo. Loh, kan harus diuji. Ternyata ya bangun grup pecinta tai gombel. Keras atuh. Ternyata setelah dipegang keras. Jangan dulu bilang itu emas, bawa ke panggesekan, cana ka pabeuleman. Setelah digesek, setelah dibeuleum, ternyata masih tetap kuning. Baru yakin yang kuning itu puas. Emas. Nah, maka semoga generasi SMA Negeri 1 Nagrak Cibadak ini adalah generasi emas semua. Amin. Kakade ulah karacunan kuracun TikTok. Ya. Ya Allah, murah-murah dandan diheulatkeun. Meuli nginjem duit ainung. Minta duit ainung, dan beli presker. Apa? Ujungnya care juga kan?
Oh tapi beda. Loh, saya kan bukan tukang dandan. Saya nggak tahu. Makanya saya bilang tuh ke istri, Teteh, saya tidak mau berapa juta pun make up yang kamu akan beli saya kasih. Yang penting di hadapan saya tetap cantik dan menor. Ah, acisna bisik kurang mentak deui. Kahayang. Maunya sih gitu sama istri. Makanya Pak, dimohon maaf, bapak-bapak guru ada ya. Saya titip kalau bapak belum bisa nyegemakeun kana janten istri ku harta, maka saya titip dua hal. Jaga di wanita. Satu, wanita jangan dikasari. Yang kedua, wanita jangan disakiti. Ternyata korban sakit hati semua ya. Satu, wanita jangan dikasari karena mereka makhluk halus. Tuh tanya sama bunda-bunda di belakang. Kenapa dibilang makhluk halus? Ibu-ibu itu kayak tuyul. Salaki nuna duit di mana we leungit we. Yang kedua, jangan pernah menyakiti wanita. Karena wanita kalau sudah disakiti sok ngeteli. Mereka adalah makhluk pendendam. Makanya ada judul film Dendam Nyipelet. Nih saya sampaikan, kesalahan suami tahun mana sekarang masih ingat. Nanti Anda ya pada gara dosa lagi mau gitu. Saya doakan dapat suaminya yang kasih, soleh, kaya, setia. Mimpi kali ya. Hese ayam menang cara pak kepala sekolah teh. Makanya begini saja kata ulama, man talaba akhon bila aibin mata bila sahibin. Siapa orang yang mencari teman hidup, ingin yang sempurna tanpa celah, mata bila sahibin, sampai mati dia tidak akan pernah menemukan teman hidup. Karena seyogianya bersama berumah tangga bukan untuk mencari kesempurnaan, tapi saling melengkapi kekurangan. Betul? Kita lanjut sampai mana tadi ceritanya? Wanita itu pendendam. Pernah dengar lihat video seorang suami yang berangkat ke pasar dengan istrinya? Di pasar si suami gak sengaja lihat dompet seorang perawan jatuh. Dia ambil dompetnya. Neng, iya dompet anu neng sanes dompet murah. Kata si neng, iya bapak, leres bapak nabi, atur nuhun bapaknya. Si bapak lupa bahwa di pinggirnya ada suami, malah bilang dengan keras. Si bapak lupa di pinggirnya ada istri. Loh, ada yang bilang suami? Lainnya ari kana kesalahan batur sih. Hebat. Harusnya Anda nanti jadi guru. Ini si bapak langsung tersenyum sambil berkata, sami-sami neng. Eta istrina neuteuli nepikakeun balik ka bumi. Eta memeh ngajebrikeun pantok kana muka suami. Dia bilang, sami-sami neng. Suaminya pengen kopi, dia kasih kopinya sambil bilang, suami sudah tidur, salaki geus molor, geus diharudung ku simut, ditepak akang, dibuka naon.
hati geus engkang. Lain di harewasan la ilaha illallah kalakah. Calonna eta. Oke. Kita lanjutkan. Maka Isra Mi'raj adalah menjadi ujian keimanan. Mari kita lanjutkan singkatnya. Rasul itu sampai pada Isra tempat pertama sholat, yakni di tanah Thayyibah. Ayo hafalkan. 1 di tanah Thayyibah, 2 di Tursina. 2 di mana? Tursina. 3 di kota Madian. 3 di mana? Yang keempat di Baitul Muqaddas. Di mana? Baitul Muqaddas. Ayo, 1 di tanah Thayyibah, 2 di Tursina, 3 di kota Madian, 4 di Baitul Muqaddas. Tuh yang jawab hebat, mementingkan ilmu. Tapi yang gak jawab, emang gak mikirin. Jamaah sekalian, adik-adikku, apa yang harus kita ambil pelajaran? Setiap tempat Rasul sholat. Makanya sholat menjadi solusi dari seluruh permasalahan hidup kita. Pernah gak baca status? Kalau ada ketimpangan dalam hidup kita, perbaiki sholat kita. Betul? Ayo, deh, lihat apa yang tidak ada dalam sholat. Mau rezeki lancar, sholat duha. Betul? Mau lancar ujian, sholat hajat. Mau bingung hilang, sholat istikharah. Mau turun hujan, sholat istisqa. Mau hidup soleh, sholat tasbih. Mau habis sholat langsung dapat uang, mau sholat mayit. Sholat mayit kontan, selesai sholat dapat uang cepat. Yang bagai di bumi supaya nu pupus asa kaya lamun tos nyolatan mayit sok dibagi duit tara asok kudu sebab aya kejadian tuh tadi urusan kolot kenapnya aya kejadian beres nyolatan mayit teu dibere duit eta budak sakola amuk-amukan ceuk ustad teh jang kunaon make amek-amekan tas salat mayit kesel atuh kesel kunaon tak beres sholat tadi bagi duit. Jang kudu ngamaklum wayahna pan ieu mah nu maot lagi jelema teu boga mantap teu dibagi duit. Oh kahayang teh kakek mah bedakeun rumah saya jadi jelema teu boga tos sok hayang maot lah. Sampai seperti itu. Baik. Nih, hafalin lagi nih. Hafalin lagi. Langit pertama bertemu dengan Nabi Adam. Nabi apa? Yang kedua Nabi Isa, Nabi Yahya. Ulangi kata-kata saya. Yang ketiga Nabi Yusuf. Langit keempat Nabi Idris. Langit kelima Nabi Harun. Langit keenam Nabi Musa. Langit ketujuh Nabi Ibrahim alaihis. Sebelum saya lanjut ceritanya, mari kita bersolawat dulu. Siap? Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'a syabati wa daraji atbaka
selalu rindu. Datanglah wahai sang kekasihku, hadirlah dalam mimpi indahku. Semoga kita semua nanti bertemu dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Orang yang sering baca sholawat terang hatinya. Orang yang sering ngomong TikTok makin telas hatena. Kade hari hayang sukses tapi isuk-isuk ngomeh HP. Pabeberang nyonyo HP. Memeh hees ningali HP. Udang hees neangan HP. Bagaimana kalau di tidur itu tidak bangun lagi? Bangun-bangun di alam kubur. Kata malaikat, "Warabbuka." Mana HP? Kacau-kacau. Ini kejadian nih. Awas. Tapi mohon maaf ya, dari salah orang-orang teuing, da indung urang ge aya nama marahin TikToknya. Eta beri ngagoreng asin teh di dapur. Hareudang, 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 hayang sitaranya. Terus saya berpikir bagaimana anaknya. Pantas anaknya yang harusnya jam 12 sudah pulang ke rumah, setengah 3 kakarak balik ka imah bari bajuna bobolokot. Ditanya aku indungna, "Kamu kenapa? Kok baju bobolokot?" Apa bahasa Indonesia bobolokot? Berbolokot. Hah? Kunaon eta baju bobolokot? Apa jawabnya anak TikTok? Aku terjatuh dan tak bisa. Oh iya gede budak. Topi kos kaki sampai basah kuyut, habis ngapain? Aku tenggelam, luka dalam. Natas di mana heula atuh yakin karak balik? Aku tersesat dan tak tahu arah jalan pulang. Gusti ditanya benar-benar kalakah ngajawab aku. Bagaimana nasibmu kalau emas sudah tidak ada deh? Aku tanpamu bubuk rangina. Aduh, sabut tangan dalam celana, tepuk tangan yang mana? Saya cuma punya waktu 5 menit lagi. Saya ada pesan terakhir. Boleh 5 menit lagi boleh? Rasulullah sampai di Sidratil Muntaha, beliau tapak deku sapertos kieu. Bari macakeun At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Allah memberi jawaban, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Rasul menjawab lagi, ayo bareng, Assalamu alayna wa ala ibadil. Hafal ya, karena sering kita baca dalam apa? Sholat, palebah naon? Tahiyat kade dibaca keur nangtung. Keur seueur emutan mah ka mana we? Allahu akbar. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatu. Teu eling-eling nepi ka beres innaka hamidum majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, salat mayit naon ieu teh? Maka salat supaya khusyuk 3 hal. Berapa? 1. Iqalatur ruku'i was sujud. Catat, lamakan ruku dan sujud. Lamakan ruku dan sujud. Ade jawab dengan penuh kesadaran. Salat yang baik itu nu tenang apa nu gancang? Eling. Tapi taraweh payung tenang, payung gancang. Eling itu. Ridho gak kalau nanti lihat imam seperti ini? Bismillahirrahmanirrahim.
Gurunya yang ngajarin dia Al-Quran, tapi kalau anaknya ngimangin kayak gitu, apa kata gurunya? Ya budak loba gaya. Masya Allah. Giliran we aya imam garaba guru. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi apa kata masyarakat? Nukil ajengan saya mah. Ieu kakara kiai. Nu kamari malambat pas bayawah. Satu, lamakan pada ruku dan sujud. Yang kedua, neng, ini buat ibadah kita loh ya. Yang kedua, idamatan nadri ila masjudihi. Tetapkan penglihatan kita kepada tempat sujud. Bersolat ningali tempat sujud. Tong kamana-mana. Bersolat ningali batur dibagi MBG. Yang ketiga, tadabburu qiraatiha, memikir-mikir bertadabbur bacaan sholat. Jamaah rahimakumullah, saya titip satu hal. Adek, ini peringatan Isromi terjadi di bulan Rajab. Awas jangan lupa sunnah berpuasa di bulan Rajab. Puasa enggak kemarin? Cung yang puasa cung. Cung yang puasa setinggi-tinggi mau cung yang puasa cung. Ria jelma teh. Yang kalah. Jangan kalah sama kakek-kakek ya. Kakek-kakek pun mereka berpuasa, masa kita yang kuat tidak? Aki-aki puasa di bulan Rajab tanggal hiji setengah jam dari maghrib tos yang harapan kopi jeung roti. Tapi begitu duduk si aki bobo. Bangun dia sudah mendengar suara adzan. Hayya 'alal falah. Apa kata siapa? Alhamdulillah. Kuningan hari ku hees mah teu karasa. Geus maghrib deui. Begitu mau makan kopi dan roti, as-salatu khairum minan naum. Itu si jurig. Nyalakeun kanu adan. Kuningan subuh. Atuh abah bukan teu sahur teu, bukan teu nya sahur. Tapi luar biasa aki-aki ieu. Walaupun tidak buka dan tidak sahur, maksakeun puasa poe kadua di bulan Rajab dengan semangat juangnya. Tidak buka tidak sahur, kuateun puasa poe kadua, tapi kalohor maot. Ya, tidak masalah. Itu saja ya pesan dari saya. Mungkin pesan moralnya hanya sedikit. Saya simpulkan, kita jangan lemah dalam 3 hal. 1, sempiri. 2, intelek. Yang ketiga, pinan. Syarat sholat supaya khusyuk ada berapa? 1, lamakan dalam ruku dan. Yang kedua, penglihatannya ke tempat sujud. Yang ketiga, memikir-mikir bacaan sholat. Terakhir, mari kita semua bersolawat untuk menutup ceramah ini. Sallallahu alaihi sallallahu alaihi sallallahu alaihi sallallahu. Ayo lanjut dengan khidmat. Ya Habibi ya Muhammad ya arusan khafiqaini ya muayyad ya mumajjad ya Burung Cendrawasih dari Kalimantan. Terima kasih dan cukup sekian. Billahi fisabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.